Waalaikumsalam. Silakan masuk. Faris. Baru ya. Duduk ya. Baik anak-anak ibu, terima kasih sebelumnya karena sudah hadir pada kegiatan hari ini. Sebelumnya, gimana kabar kalian nih semuanya? Baik, Alhamdulillah baik ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sebelum memulai kegiatan kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya ada yang sudah tahu kenapa kita berkumpul di sini? Belum ya. Oke, hari ini kita akan mengadakan kegiatan konseling kelompok. Ada yang udah pernah dengar atau udah pernah melakukan konseling itu? Belum pernah melakukan konseling kelompok di SMP, belum pernah. Berarti ini jelasin dulu ya. Oke, konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru BK dalam membantu individu untuk mengatasi masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok dengan tujuan untuk mengataskan masalah siswa yang dialami siswa tersebut. Gitu. Tentunya dalam kegiatan konseling kelompok ini ada beberapa asas yang harus kita patuhi ya, diantaranya adalah ya Apa itu, Bu? oh ya, asasnya itu ada 4. Satu, asas kesukarelaan, di mana kalian datang ke sini itu tidak ada paksaan. Terus yang kedua adalah asas keterbukaan, di mana kalian nanti dalam mengungkapkan masalah itu terbuka untuk mengutarakan pendapat masing-masing. Yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Nah, ini asas yang benar-benar harus kalian patuhi. Kenapa? Karena nanti dalam mengungkapkan masalah itu kalian tidak boleh membocorkan ke orang lain, gitu ya. Jadi benar-benar rahasianya harus dijaga, hanya kita dan Allah yang tahu. Yang keempat adalah asas kenormatifan. Nah, asas ini adalah dalam kegiatan konseling kelompok ini ada beberapa aturan-aturan yang harus kalian patuhi. Contohnya, tidak boleh bermain handphone. Yang kedua, tidak boleh memotong pembicaraan temannya ketika mengutarakan pendapat. Terus yang ketiga, berkata sopan dan menghargai pendapat anggota kelompok lainnya. Itu adalah asas-asas yang akan kita patuhi dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok. Sudah mengerti? Sudah ya. Nah, sebelum melakukan kegiatan konseling kelompok ini, kita mengucap janji rahasia dulu. Setuju nggak? Setuju. Oke, jadi nanti ketika ibu berbicara, kalian mengikuti ya. Oke, sudah siap? Siap. Yuk. Kami berjanji untuk tidak membocorkan masalah yang akan diutarakan kepada orang lain selain anggota kelompok ini apabila kami melanggar kami siap menerima sanksi. Oke, jadi di janji rahasia. Sekarang waktunya kita perkenalan, ya, biar lebih dekat lagi, biar lebih aktif lagi. Nanti perkenalannya dimulai dari Ibu, ke Mutiara, Adit, terus Fadis, dan Bapak Haro. Ya, kita menyebutkan dari nama Ibu, lalu sebutkan nama kalian. Oke, sudah mengerti? Sudah. Oke, bisa dimulai ya. Dari Ibu ya. Pertama, nama Ibu Mida. Bumida Mutiara Adit. Bumida Mutiara Adit Faris. Bumida Mutiara Adit Faris Mutahara.
Oke, sudah selesai. Berarti udah hafal ya sama teman-teman. Udah gampang banget ya buatnya. Nah, biar kita lebih rileks lagi, biar lebih santai lagi, biar nggak terlalu tegang nantinya untuk mengutarakan masalah dari setiap masing-masing yang masalah yang kalian hadapi, kita ice breaking dulu. Oke? Ya, biar lebih semangat, biar lebih energi. Ice breakingnya adalah kalau ibu bilang selamat pagi, atau ibu bilang pagi aja deh, kalau selamat pagi kepanjangan. Ibu bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Ya, kalau siang 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam kalian kayak ngulet gitu. Malam gitu ya. Karena waktunya istirahat jadi kayak ngulet malam. Siap? Siap. Udah mengerti? Sudah. Oke. Pagi, siang, malam, sore. Oke, udah apa? Itu baru pemanasan. Ya, sekarang siap-siap ya. Ibu akan mulai konsentrasinya di ini. Oke, sore, pagi, sore, malam, siang, pagi, siang, sore, malam. Tapi cepet ya. Ya, gimana? Sedikit ya. Masya Allah, semangat ya, semangat. Biar relax aja. Maksudnya biar kalian tuh lebih konsentrasi lagi. Karena kan tadi ibu ngomongnya dia agak diacak ya. Nggak berurutan pagi, siang, sore, malam. Oke. Kita sepakati dulu nih. Maunya waktunya berapa menit dalam melakukan kegiatan konseling kelompok ibu? Saya 45 menit, Bu. Oke, Adit 45 menit. Bagaimana kalau 40 menit? 40 menit. 40 menit. 40 menit. Saya sepakat dengan pendapat ini, yaitu 40 menit. Banyakkan 40 menit nih. Ya udah, kita sepakati untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini dibatasi waktu hanya sampai 40 menit ya. Jadi biar teratur, biar efisien dan kalian bisa melakukan kegiatannya lagi. Ya, sepakat berarti 40 menit. Oke. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini peran ibu adalah sebagai pemimpin kelompok dan kalian Mutiara, Adit, Faris, Mutahara itu sebagai anggota kelompok. Di mana nanti dari setiap anggota kelompok akan mengutarakan masing-masing masalah yang kalian alami. Nanti kita akan ambil satu masalah yang akan kita bahas terlebih dahulu. Mengerti? Mengerti. Sudah siap melakukan kegiatan konseling kelompok ini? Siap. Sudah siap ya. Oh iya, ibu mau ingetin lagi. Jangan lupa tadi kita sudah mengucap janji asas kerahasiaannya harus dijalankan ya. Oke, sudah mengerti? Sudah. Ya, sekarang kita masuk ke dalam identifikasi masalah ya. Silakan siapa yang mau mengutarakan masalahnya terlebih dahulu? Saya Oke, Faris, silakan Faris. Saya memiliki masalah mengenai tugas-tugas sekolah yang tidak dikerjakan karena teman-teman saya itu sering ngajak saya main game online. Itu sampai sore hari. Ketika malam hari saya jadi nggak bisa mengerjakan tugas sekolah karena saya sudah kelelahan, sudah kecapean. Karena Faris itu dari pulang sekolah suka diajak main sama temannya ya? Iya. Terus jadi lupa ngerjain tugas. Iya. Ibu pahamnya. Oke, selanjutnya. Oke, Mutahara. Kalau saya sering terlambat masuk sekolah. Saya suka lupa waktu kalau sudah bermain media sosial. Jadi saya suka bangun kesiangan. Jadi kamu tuh sampai lupa waktu Iya. gara-gara main media sosial. Kamu main media sosial apa? Instagram, Iya, TikTok. Aduh, Aku sampai begadang. anak milenial banget ya. Iya, Bu, aduh. Jadi gara-gara kamu sering main game online, media sosial, jadi suka lupa ngerjain tugas. Terlambat. Oh, terlambat ya. Ini tadi ngerjain tugas, ini terlambat masuk sekolah. Baik, selanjutnya. Saya. Oke, Mutiara. Jadi gini Bu, saya suka mengerjakan tugas sebenarnya sering. Cuman saya suka lupa Bu. Lupanya karena saya membantu ibu buat menjaga adik-adik saya. Oh iya, ibu pahamnya tidak mudah ya untuk menjaga adik sambil ngerjain tugas. Oke, selanjutnya, Saya, Bu. Adit, silakan. Kalau saya lalai, Bu, lebih ke males ngerjain tugas dan belajar karena kan juga saya bermain game sama seperti Faris.
Oh, suka main game juga. Sampai tengah malam. Aduh, oke, paham ya. Kadang-kadang memang kita suka lupa waktu. Kalau misalkan lagi main handphone tuh suka nggak kerasa udah malam aja ya. Jadi itulah kenapa ibu mengundang kalian di sini, karena memang permasalahan yang kalian hadapi itu dilihat dari kurangnya mengatur waktu dengan baik. Nah, sekarang kita sepakati siapa yang mau kita bahas terlebih dahulu masalahnya. Oh, Faris. Ya, sekarang Faris coba ceritakan ulang masalah yang kamu hadapi. Jadi begini Bu, saya memiliki beberapa teman dekat. Mereka hampir setiap hari nyamper ke rumah saya ngajakin main gitu. Dari habis pulang sekolah kita mainnya itu nongkrongnya itu kita main gamenya itu kita main game Mobile Legends. Itu dari pulang sekolah sampai sore hari menjelang maghrib. Ketika malamnya itu saya nggak bisa ngerjain tugas karena udah ketiduran, Udah kecapean ya? iya. Lalu Ya sih. berarti gara-gara nggak mainnya terlalu sore, Iya. jadinya kamu sampai nggak tidur, terus nggak ngerjain tugas. Iya. Memangnya orang tua kamu nggak melarang ya kalau aku main setiap hari sudah pasti domelin? Orang tua aku pulangnya itu jam 7 sampai jam 8 malam. Malam ya. Memang kamu nggak bisa nolak. Kalau saya menolak ajakan mereka pasti tetap kekeh ngajak saya. Kalau misalnya saya tetap nolak keras, mereka bakal musuhin saya. Saya dulu pernah ada pengalaman ketika menolak ajakan main mereka, salah satu teman bisik-bisik di depan muka saya sama teman yang lain. Dia ngomong kalau misalnya saya nggak asik lagi, saya jadi nggak mau ditemenin, dimusuhin. Oh, dijauhin Iya. gitu maksudnya ya. Oh, tadi Faris mengatakan Faris sempat pernah menolak, tapi karena mereka memaksa, jadi Faris tetap mau diajak main ya. Iya. Lalu dari permasalahan ini apa yang Faris inginkan? Saya maunya ketika saya menolak ajakan mereka, itu mereka menghargai pilihan saya, biar saya ada waktu buat ngerjain tugas. Jadi selama ini apa yang sudah Faris lakukan untuk mengatasi masalah yang Faris alami? Seperti yang saya bilang barusan, itu termasuk penolakan halus, saya belum tegas buat menolak ajakan mereka. Sekarang bagaimana cara yang akan kamu lakukan untuk menolong diri kamu, Faris? Saya akan bersikap tegas menolak kepada teman-teman saya yang ingin mengajak saya bermain, biarpun nantinya saya akan dimusuhi dan dijauhi. Oke. Apakah yang kamu inginkan sudah sejalan dengan apa yang kamu lakukan sekarang? Enggak Bu. Baik, apakah ada yang berpendapat? Saya, Bu. Silakan hadir. Faris, tenang aja kok, walaupun kamu akan dijauhkan, masih ada yang mau berteman dengan kamu. Dan jangan lupa carilah yang membawa kamu ke arah yang lebih baik, jangan ke arah yang lebih buruk ya Faris. Makasih ya Bu. Iya. Ya, saya setuju sekali dengan Adit. Banyak kok Faris di luar sana teman yang baik yang akan mengajak kamu ke jalan yang benar. Tidak seperti ini salah Faris. Makasih Bu. Nah, sekarang ibu mau nanya, siapa yang bisa merubah Faris untuk menjadi lebih baik lagi sehingga tugas-tugas aku dikerjakan semua? Saya sendiri. Sudah jelas ya. Jadi dari permasalahan ini tadi sudah Faris utarakan kalau Faris akan secara tegas menolak ajakan main dari teman-temanku yang tadi ya. Jadi Faris sudah mulai menyadari ya bahwa usaha untuk menyelesaikan masalah ini adalah Faris itu harus bersikap tegas untuk menolak ajakan main dari teman-teman kamu yang tadi. Iya Bu. Sekarang apa yang Faris rencanakan untuk mengatasi permasalahan kamu saat ini dalam mengejar tugas-tugas yang belum kamu kerjakan? Yang pertama saya akan menyelesaikan masalah saya dulu kepada teman saya, berusaha untuk menjauhi mereka dan memberi pengertian kepada mereka, lalu mencari teman yang bisa membawa saya ke jalan yang lebih baik. Kemudian untuk tugas saya sudah membawa kertas untuk ditulis tugas-tugas mana saja yang kosong dan belum dikerjakan, yang nantinya akan dicicil lalu segera dikumpulkan. Bagus sekali ya, Faris sudah menyadari teman seperti apa yang pantas untuk ditemani. Sekarang Ibu minta Faris untuk menuliskan rencana-rencana apa yang akan kamu lakukan ke depannya
untuk memperbaiki semangat belajar kamu sehingga tugas-tugas yang kemarin terlambat itu bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Silakan Faris, kamu buat rencana ke depannya bakalan mau melakukan apa, planning apa yang akan kamu buat untuk ditulis di dalam kertas, ibu kasih waktu. Sudah Faris? Sudah, Bu. Oke, baik. Apa yang sudah Faris buat, planningnya, rencananya, apakah Faris bisa berkomitmen untuk melakukan apa yang Faris tulis? Saya berjanji dan saya berkomitmen untuk menjalankan sesuai dengan planning card yang saya sudah buat. Oke. Bagus Faris. Ibu yakin kamu tuh pasti bisa untuk berkomitmen ya menjalankan apa yang sudah kamu tulis dan sudah kamu rencanakan, dan ibu minta tolong kepada teman-teman di sini untuk memantau progresnya Faris untuk bisa menjalankan apa yang sudah Faris rencanakan. Dan kalau misalkan Faris suka lupa nih, dia nggak melakukan apa yang sudah ia buat, tolong diingetin ya agar Faris itu bisa melakukan apa yang sudah direncanakannya. Oke, sampai di sini bagaimana perasaan Faris dalam setelah melakukan kegiatan konseling kelompok ini? Alhamdulillah bisa sudah benar. Ya alhamdulillah ya. Jadi masalah ini sudah terjawab solusinya. Oke, baik. Sebelum ibu menutup kegiatan konseling kelompok ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan awal sampai akhir kita dalam kegiatan ini? Saya, Ya, silakan Adit. saya merasa sangat senang sekali bisa melakukan konseling berkelompok seperti ini. Dan dengan konseling berkelompok seperti ini, kita bisa mendapatkan pelajaran hidup, terus kita juga bisa bertukar cerita dan bertukar pendapat. Itu saja saya. Bagus ya pendapat dari Faris. Alhamdulillah anak-anak ibu sudah memaknai kegiatan kelompok ini, sudah bisa berpendapat tadi ya, memberikan solusi untuk masalahnya Faris. Sebelum ibu tutup kegiatan konseling kelompok ini, ibu akan membagikan kalian akan mengisi lembar evaluasi mengenai kegiatan konseling kelompok ini yang akan ibu berikan ya. Silakan. Silakan diisi identitas terlebih dahulu, baru checklist ya pernyataannya. Silakan. Oh, Adit lupa bawa pulpen ya? Ada pulpen nggak? Nggak ada. Oke, nanti gantian aja. Gantian aja sama Faris. Sudah. Oke, sudah semua mengisi lembar evaluasinya? Sudah baik. Ibu akan tutup konseling ini. Semoga kegiatan dalam konseling ini bermanfaat untuk kita semua. Terus Yaya juga bisa berkomitmen dengan Faris bisa berkomitmen dengan apa yang sudah Faris rencanakan. Next, kita pertemuan selanjutnya hari Kamis depan ya. Kita akan membahas permasalahan siapa lagi yang akan kita bahas. Oke. Mutiara mau siap ya.
Jadi kita akhiri proses kegiatan konseling kelompok hari ini. Sebelum kita akhiri, ditutup dulu dengan doa. Silakan. Adit lagi ya. Nah, yuk. Nah, baik teman-teman, karena acara sudah selesai, mari kita tutup dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak ibu sudah bisa berpartisipasi ya, maksudnya dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Ya. Oh iya, jangan lupa dikumpulin. Terima kasih. Habis ini pelajaran siapa? Oke, silakan balik ke kelas.